Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun, tabi ngelimpuro. Sahabat pelajar semua, channel SMP Negeri 2 Kalirejo masih bersama kita di channel yang kita cintai dan kita sayangi, yaitu channel SMP Negeri 2 Kalirejo. Baik sahabat-sahabat pelajar semuanya yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini berjumpa lagi dalam channel kita, yaitu tentang kami akan membahas mengenai PPDB tahun pembelajaran 2023 dan 2024. Baik, sebelum kita lanjutkan, maka jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan notifikasinya agar kita tidak tertinggal informasi-informasi penting terkait dengan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Kalirejo. Baik sahabat pelajar semuanya, dimanapun Anda berada, maka kita langsung saja, bagaimana sih alur dari PPDB tahun ajaran 2023-2024. Memang sahabat semuanya belum ada juknis dari kabupaten ataupun dinas pendidikan kota tentang penyelenggaraan PPDB tahun 2023-2024. Namun semuanya kita bisa berpacu pada PPDB tahun 2022 dan 2023 karena alurnya insya Allah masih sama, yaitu maka kita akan bahas alurnya dari satu persatu agar semuanya tidak gagal paham atau dapat mendaftarkan putra-putrinya di sekolah yang diinginkan. Baik semua, di sini kita pendaftaran untuk PPDB sekarang sistem online. Pendaftarannya menggunakan jalur online. Jadi kita harus masuk terlebih dahulu ke portal melalui link yang nantinya terdapat di deskripsi dari channel ini. Nanti saudara-saudara atau teman-teman pelajar, sahabat pelajar dapat melihatnya, link di mana untuk mendaftarkan putra-putrinya di sekolah yang diinginkan. Baik, nanti ketika kita sudah masuk ke dalam portal, maka ada tampilan seperti ini. Ketika kita scroll ke bawah, kita akan menemui tentang bagan alur pendaftaran. Nah, di bagan alur pendaftaran ini akan terpampang bagaimana alur ataupun runtutan cara pendaftaran PPDB. Di sini ada yang pertama daftar akun PPDB, kemudian ada unggah dokumen, daftar sekolah, kemudian yang terakhir adalah pengumuman. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita satu persatu akan membahasnya. Ketika kita scroll ke bawah ataupun kita arahkan panah ke bawah, maka ada informasi. Di sini PPDB itu menggunakan 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi. Jalur zonasi. Apa itu jalur zonasi? Jalur zonasi adalah diperuntukkan untuk peserta didik di lingkungan sekolah yang akan didaftar. Jadi misalnya di SMP Negeri 2 Kalirejo, lingkungannya ada Watu Agung atau Agung Timur, terus kemudian Sukosari dan seterusnya. Jadi daerah-daerah atau tempat atau kampung di sekitar SMP tempat pendaftaran. Kemudian yang kedua ada yang namanya jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini digunakan untuk peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Di bidang akademik contohnya juara 1, juara umum, juara 1 sampai 5 atau sampai 10 gitu. Terus kemudian non-akademik contohnya seperti ekstrakurikuler, voli, pramuka, kemudian
tari dan lain sebagainya yang ditunjukkan melalui sertifikat atau piagam. Nah, selanjutnya itu ada namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk peserta didik yang berlatar belakang kurang mampu atau disabilitas. Jadi apa nanti syaratnya kita akan bahas ke sana. Kemudian yang terakhir ada jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua dari misalnya daerah lain kemudian datang ke berpindah tugas ke daerah lainnya dan kemudian membawa anaknya, dan disitulah boleh menggunakan jalur mutasi. Dan kemudian sahabat semuanya, kita ke persyaratan umum. Jadi ada syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Nah, ini adalah yang pertama kita harus ketahui adalah syarat umumnya. Untuk PAUD, untuk sekolah dasar sudah ada di sini. Dan kita nanti akan fokus kepada syarat pendaftaran untuk jenjang SMP. Seperti itu. Untuk yang SD maupun PAUD atau TK itu tidak jauh beda ya. Nanti kita akan fokus di jenjang SMP. Baik sahabat pelajar semua, di sini ada jalur ya untuk jenjang SMP. Itu persyaratan umumnya adalah berusia paling tinggi 15 tahun per 1 Juli tahun di mana anak kita ataupun pelajar itu mendaftarkan dirinya. Nah, jadi ini syarat umumnya yang pertama adalah paling tinggi 15 tahun untuk Juknis 2022-2023. Nah, kemungkinan Juknis sekarang pun demikian, tidak terlalu jauh untuk persyaratan umum. Kemudian memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan tentang penyelesaian kelas 6 SD. Nah, jadi di sini mempunyai ijazah SD ataupun sederajat. Misal kita belum dibagi ijazahnya, maka bisa disiasati dengan dokumen lain ini, yaitu SKL atau surat keterangan lulus. Kalau zaman dulu ada SKHU, tapi sekarang diganti istilahnya menjadi SKL. Ya, sudah jelas ya persyaratan umumnya. Kemudian kita akan lanjut ke persyaratan khususnya sesuai dengan zonasi yang sudah kita jelaskan di awal. Yang pertama ada zonasi pendaftaran. Untuk syaratnya apa saja untuk zonasi? Ya, jalur zonasi syaratnya adalah yang pertama yaitu sesuai dengan syarat umum, yaitu ketentuan umur dan ijazah atau SKL. Kemudian yang kedua ada kartu keluarga ya, KK itu ya. Kemudian ada akte kelahiran ya untuk menunjukkan ya tadi ketentuan umur calon peserta didik. Kemudian KTP orang tua. Nah, ini yang perlu disiapkan sebelum pendaftar, maka para calon peserta didik baru harus mempersiapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang nantinya akan diupload atau diunggah di portal PPDB, sehingga ketika nanti sudah mau mendaftar tidak mencari berkas-berkas. Maka lebih baiknya sebelum pendaftaran, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu syarat-syaratnya. Oh ya, untuk kapan pendaftarannya? Kita pendaftaran itu untuk SMP jenjang PAUD sampai SMA itu estimasi waktunya itu sekitar tanggal 14 sampai tanggal 25 Juni. Jadi bulan Juni ini adalah bulan di mana kita mendaftarkan putra-putri kita. Maka kita harus mencari informasi. Terus kemudian di sini insya Allah di channel ini akan ditayangkan ataupun diinformasikan mengenai terupdate ya tentang kapan untuk pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya, sahabat pelajar, di sini kita akan ke syarat jalur prestasi.
Nah, di sini untuk jalur prestasi sama ada persyaratan umum ya, ketentuan umur dan ijazah atau SKL-nya. Maksudnya garis miring SKL itu adalah kalau tidak ada atau belum terbit ijazah, maka dapat disiasati dengan dokumen lain, yaitu disebut SKL atau surat keterangan lulus. Kemudian tetap kartu keluarga, akte kelahiran, KTP orang tua. Nah, di sini ketika kartu KTP orang tua ini misalnya bapak ibunya bercerai, dia tinggal sama ibunya, cukup menyantumkan KTP orang tua ibunya atau sebaliknya untuk ayahnya. Kemudian yang berbeda ini adalah poin kelima dan keenam. Jadi untuk prestasi itu disertai dengan surat keterangan prestasi akademik yang bisa diminta di sekolah asal, tempat di mana menempuh pendidikan. Kemudian yang selanjutnya untuk yang surat keterangan prestasi berikutnya untuk non akademik ya bisa dimintakan juga di sekolah asal ya untuk memperkuat piagam atau sertifikat. Seperti itu. Ini adalah jalur untuk syarat jalur prestasi. Sudah jelas ya? Nah, nanti dapat di screenshot. Selanjutnya adalah jalur afirmasi. Apa saja ketentuan syaratnya? Ya, yang pertama sama untuk persyaratan umumnya. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga sama 3 akte. Keempat adalah KTP orang tua. Nah, yang kelima ini adalah yang berbeda, yaitu jalur afirmasi adalah jalur diperuntukkan untuk peserta didik yang notabene ya berlatar belakang kurang mampu atau disabilitas. Dapat di sana nanti disertakan dalam pendaftaran itu kartu PKH, yaitu program Keluarga Harapan, atau KIP ya, kartu Indonesia Pintar, atau KKS ya, kartu Keluarga Sejahtera. Jadi ibu bapak nanti mempunyai kartu yang mana salah satu dari kartu ini bisa sebagai berkas yang dapat dilampirkan ketika mendaftarkan anak-anaknya atau putra-putrinya pada jalur afirmasi ya, seperti itu. Selanjutnya adalah syaratnya jalur mutasi orang tua. Ya, di sini syarat pertama sama dengan persyaratan umum, kemudian ada KK, kemudian ada KTP, kemudian ada akte. Jadi yang poin kelima inilah yang membedakannya, yaitu apa? Surat penugasan orang tua dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan di mana orang tua itu ditugaskan. Nah, termasuk di sini ada surat PHK. Ya, surat PHK atau pemberhentian atau pemberhentian orang tua. Jadi orang tua diberhentikan dalam perusahaan, misal seperti terjadinya COVID-19 kemarin ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merumahkan pekerjanya. Jadi misalnya dia kembali ke kampung, kemudian membawa anaknya, di situ jangan lupa sebelum pulang meminta surat keterangan PHK. Jadi bisa untuk memasuki syarat mutasi, karena ketika perpindahan belum 1 tahun yaitu belum bisa menggunakan jalur zonasi. Sekali lagi, ketika ibu bapak berpindah sebelum 1 tahun ya, dari catatan Dukcapilnya berpindah belum 1 tahun, belum dapat dimasukkan ke jalur zonasi atau jalur untuk lingkungan di mana kita akan mendaftarkan putra putri kita. Jadi menggunakannya dengan jalur mutasi seperti itu. Oke sahabat pelajar semuanya di sini, maka kita akan ke selanjutnya. Nah, di sini ketika kita scroll ke bawah itu ada informasi kuota. Banyaknya ya, ataupun sekolah itu menerima berapa siswa sih? Nah, kita bisa dilihat di sini. Nah, di jenjang ada filter jenjang, itu kita pilih sesuaikan. Misalnya di sini saya contohkan SMP. Terus kemudian kecamatannya
ya, itu kecamatannya misalnya saya pilih Kalirejo ya. Di sini ada SMP Negeri 2 Kalirejo. Ketika kita klik ya di pojok di sebelah kiri tulisan itu SMP nama sekolah itu ada yang tombol plus itu ya. Ya kita bisa klik terus kemudian di situ ada mulai muncul rinciannya dari zonasi, afirmasi, mutasi sampai prestasi. Jadi di sini misalnya di SMP Negeri 2 tahun kemarin, tahun pembelajaran 2022 dan 2023, untuk rincian total kotanya itu hanya menerima siswa sebanyak 160 siswa dengan rincian zonasi 88 siswa, afirmasi 32 siswa, mutasi 8 siswa dan prestasi 32 siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menycroll ketika kita ada di beranda ya, kita scroll ke bawah terus ada informasi tentang kota. Berapa sih kotanya? Ini penting untuk memberikan informasi awal kita agar kita tidak tertinggal atau ketinggalan. Nanti takutnya kota sini sudah penuh, kita belum mendaftarkan putra-putri kita. Nah, itu terus kemudian yang selanjutnya ketika kita scroll lagi di situ ada ini khusus zonasi. Memberikan informasi awal nih. Zonasi ketika zonasi jalur zonasi itu mana saja sih daerah atau kampung atau dusun ya yang masuk ke dalam zonasi. Saya contohkan di sini ya untuk jenjangnya kita pilih di pojok kiri atas itu ada filter jenjang di situ diketik aja atau dipilih diklik. Nah, nanti dipilih SMP terus kemudian nanti akan muncul tuh sekolah-sekolahnya, nama sekolahnya. Terus kemudian kita bisa mengklik itu ya, tombol yang plus ya, di situ diklik terus kemudian akan ada data zonasi SMP ya yang akan kita daftarkan seperti itu. Jadi ya zonasi pendaftaran itu sesuai dengan apa yang sudah tertera di data zonasi. Misalnya di SMP Negeri 2 Kalirejo, di sini ada zonasinya misalnya di sini ada Kelurahan Agung Timur. Terus ke bawah nanti di bawah ada apa aja. Nanti banyak ya daerah-daerah yang tercantum dalam zonasi tersebut. Baik sahabat, pelajar semuanya kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada cara pendaftarannya. Nah, sekarang ini yang terpenting ya, yang penting bagaimana cara pendaftarannya. Jadi, karena ini secara online, maka kita harus betul-betul mengetahui bagaimana cara mendaftarkan putra-putri kita. Jangan sampai salah ya. Insya Allah di sini ketika dipahami dengan baik, kita tidak akan salah dalam mendaftarkan putra-putrinya. Yang pertama ada pendaftaran akun, unggah dokumen, daftar sekolah. Seperti itu. Oke, sebelum ke sana kita akan melihat proporsi kota dalam setiap jalurnya. Di sini ada jalur zonasi. Jalur zonasi itu ada 50%. Nah, nanti Juknis tahun 2022. Kemudian untuk yang jalur afirmasi ataupun jalur untuk pas warga miskin atau kurang mampu atau disabilitas ya sosial begitu ada 15%. Kemudian jalur mutasi itu ada maksimal 5%. Sedangkan jalur prestasi adalah sisa dari kota jika masih ada ya seperti itu. Jadi sekitar 45% ya seperti itu. Seperti 35% ya seperti itu. Jadi jalur prestasi yang paling banyak adalah jalur zonasi. Tapi misalnya karena kotanya misalnya tidak tercukupi, kita bisa menggunakan di antara jalur ini, di antara prestasi maupun jalur zonasi seperti itu. Baik Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian dan pelajar, sahabat pelajar,
Di sini kita yang pertama langkahnya adalah mendaftarkan akun PPDB. Jadi kita caranya registrasi atau mendaftar terlebih dahulu. Registrasi ini untuk nantinya dapat menjadikan alat sebagai alat pendaftaran PPDB. Pertama, di mana kita masuknya di sini ya, di situ nanti kita ketika scroll itu ada jalurnya 1 sampai 4 atau 5 ya, sampai pengumumannya. Di situ ketika kita mendaftar, ketik daftar. Ketika kita di beranda itu ada seperti ini tayangannya ya, yaitu yang pertama kita klik daftar ya, kita klik daftar, maka di situ akan muncul ya seperti ini. Kemudian setelah kita muncul from, maka kita daftarkan akun ya PPDB yang punya NISN, yaitu nomor induk siswa nasional. Di mana bisa kita lihat yaitu di ijazah ya, di ijazah ataupun di SKL biasanya ada di situ ada NISN-nya. Kemudian masukkan NISN-nya, kita daftarkan NISN-nya, kita sudah masukkan. Kemudian tulis ya tanggal, bulan, sama tahun lahir kita, lahir anak kita kok gitu ya, lahir anak kita yang mau kita daftarkan. Masukkan NPSN sekolah ya. Jadi NPSN sekolah ini bisa dilihat juga di ijazah ataupun SKL. Selanjutnya klik ya, cek data. Di bawahnya ada tulisan cek data, kita klik, nanti akan muncul tuh data ya peserta. Jadi Dapodik itu akan otomatis muncul ya. Kemudian ketika sudah pas ya, sudah sesuai, maka kita lanjut ya, klik lanjut. Kemudian akan muncul yang seperti ini pada halaman daftar akun PPDB punya NISN. Daftar ya, langsung kemudian masukkan, silahkan nih masukkan, jangan sampai ini terlewatkan, yaitu email yang aktif ya, terus kemudian nomor HP, password. Nah, password ini jangan sampai lupa, karena password ini nanti untuk masuk portal PPDB sebagai alat kita untuk masuk portal dan mengetahui pengumuman kelulusan ataupun seleksi lulus berkasnya. Jadi baik, selanjutnya adalah registrasi untuk peserta didik yang belum mempunyai NISN. Nah, ini cara untuk PPDB ya yang belum sekolah, biasanya di jenjang sekolah dasar seperti itu. Jadi diperuntukkan untuk yang sekolah dasar. Jadi di sini sama saja ya. Di sini kita menggunakan link portal, kemudian sudah masuk, klik daftar, kemudian di sini dipilih. Ini ada dua pilihan, yang belum dan yang sudah mempunyai NISN. Ya, sekali lagi apa NISN? NISN adalah nomor induk siswa nasional, tapi yang belum sekolah pasti belum mempunyai itu. Jadi itu diganti dengan memasukkan NIK ya, nomor induk kependudukan, dengan nomor KK. Kemudian cek ya data, klik, kemudian akan muncul seperti ini ya, lengkapi data, disesuaikan dengan biodata peserta didik yang akan didaftarkan. Setelah selesai melengkapi data, silahkan klik lanjut ya, kita klik lanjut, kemudian baru daftarkan akun PPDB belum punya NISN. Terus kemudian untuk melengkapi email aktif ya, nomor HP dan password yang akan digunakan untuk login atau untuk masuk. Sekali lagi jangan sampai lupa dicatat passwordnya baik-baik, karena di sana nanti password kita itu untuk membuka ataupun masuk ke dalam portal untuk mengetahui pengumuman ataupun informasi di portal lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah unggah dokumen.
Sahabat pelajar semuanya, di sini kita akan mengunggah dokumen. Jadi berkas-berkas tadi yang di atas sesuai dengan jalur-jalur, yaitu ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, ya, itu semuanya tadi berkasnya kita sudah siapkan terlebih dahulu. Maka tadi harus jauh-jauh hari mempersiapkan berkas sesuai dengan persyaratan, ya, untuk nantinya diupload. Formatnya PDF, ya. Jadi nanti dibuat PDF, formatnya jangan sampai lebih dari 1 megabyte, ya, di bawah 1 MB, ya, di bawah 1 MB. Kemudian agar apa? Nanti bisa terupload. Misalnya ketika kita ngupload gagal, kita bisa lihat berkas kita. Bisa jadi berkas kita di atas 1 MB seperti itu. Nah, di situ kan kita klik, ya, sesuai filenya, ya. Misalnya KK, terus kemudian SKL, ya. Terus kemudian PKH jika memakai jalur afirmasi, terus kemudian ataupun misalnya surat orang tua, misalnya mutasi, ya, nanti klik situ. Kemudian prestasi, kita klik situ. Disesuaikan berkas sesuai dengan jalur yang kita pilih, mau jalur afirmasi, zonasi, terus mutasi, ya, disesuaikan gitu. Jadi berkas yang kita upload sesuai dengan berkas jalur masing-masing. Baik, sahabat pelajar, selanjutnya setelah kita mengupload berkas, maka kita lanjutnya adalah mendaftar sekolah. Ya, jadi calon peserta didik ini nanti akan mendaftarkan diri, ya, melalui jalur sesuai dengan aplikasinya. Misal kita klik di situ ada menu beranda, data individu, upload berkas, kemudian yang selanjutnya ada pendaftaran. Ketika kita klik pendaftaran, maka di situ akan muncul tuh, ya, akan ada jalur formasi, zonasi, afirmasi, prestasi, mutasi. Ya, kita pilih dari salah satu jalur yang kita ambil atau kita tentukan untuk mendaftarkan putra-putri kita. Kemudian setelah itu, ya, akan muncul seperti tayangan nomor 3, ya. Di situ ada muncul, kemudian di situ akan ada SMP, ya, tempat kita pilih, ya. Di SMP mana? Misalnya SMP Negeri 2 Kalirjo. Di situ ada pilihan. Bisa, kalau misalnya tidak tertera di situ, bisa di-scroll ke bawah, ya, ataupun diarahkan kita ke bawah. Kemudian setelah itu klik tombol daftar, ya, klik tombol daftar pada salah satu sekolah yang akan didaftarkan putra-putrinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai, ya, maka jangan langsung kita keluar ke portal, ya. Dari portal jangan langsung kita keluar, kemudian kita klik di bawah pendaftaran itu ada menu selanjutnya yaitu riwayat. Kita klik akan muncul riwayat pendaftaran. Nah, dari menu riwayat pendaftaran inilah, ya, nanti kita akan mencetak, ya, bukti pendaftaran seperti yang tertera pada gambar nomor 2. Di situ ada cetak pendaftaran, maka kita klik akan muncul seperti nomor 3. Jika Bapak Ibu mendaftarkan putra-putrinya melalui laptop dan terus kemudian sudah ada printernya, bisa di pojok kanan atas itu ada gambar printer, kita klik langsung kita bisa print. Kemudian alangkah lebih baiknya kita download terlebih dahulu, karena ketika nanti kita sewaktu-waktu membutuhkan atau misalnya keselip, ya, cek untuk apa bukti pendaftarannya, kita bisa mengeprint ulang seperti itu. Terus kemudian simpan dengan baik. Ini untuk melakukan daftar ulang yang akan dilakukan secara offline, yaitu di sekolah masing-masing tempat putra-putri kita didaftarkan. Baik sahabat pelajar semua dimanapun Anda berada, selanjutnya itu ada pengumuman. Jadi di beranda itu sebelahnya nanti ada menu yaitu pengumuman. Kita bisa klik di situ, kemudian nanti akan ada muncul gambar, ya. Contoh seperti ini, misal di kanan di pojok kiri atas itu ada filter jenjang. Kita pilih SMP,
ya, karena kita misalnya fokusnya ke SMP, kita pilih SMP. Nah, terus kemudian di situ ada daftar sekolah ya. Kita bisa melihat di bawah pojok kiri itu ada angka 1, 2 dan seterusnya. Kita dari angka 1 klik sampai sekolah yang sesuai dengan sekolah kita daftarkan putra-putri kita. Itu kita klik detail dan disitulah nanti akan terlihat daftar ya peserta didik PPDB yang lulus seleksi berkas seperti itu. Nah, setelah ini sudah selesai, kita sudah mengetahui kita lulus berkas, maka kita melakukan daftar ulang sambil membawa surat ya tadi bukti pendaftaran ataupun surat keterangan bukti pendaftaran yang sudah kita cetak sewaktu mendaftar. Baik sahabat pelajar semuanya ya, di sini di SMP Negeri 2 Kalirejo pendaftaran dimulai pada tanggal 19 sampai tanggal 24 Juni 2023 tahun pembelajaran 2023 sampai 2024. Jadi pastikan kita save tanggalnya ya, jangan sampai kita terlewatkan, jangan sampai melewatkan momen-momen pendaftaran ya nantinya ketika lebih dari waktu yang ditentukan, maka portal itu otomatis akan tertutup dan kita tidak bisa mendaftarkan putra-putri kita. Baik, terima kasih sahabat dimanapun Anda berada. Jangan lupa selalu dukung channel kesayangan kita, yaitu SMP Negeri 2 Kalirejo, agar tidak tertinggal informasi-informasi penting terkait dengan dunia pendidikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kebaikan ini agar kita bisa membagikan informasi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.